digitalku kumaha damang? Akhir-akhir ini panas banget nggak sih? Apalagi ditambah lihat mantan udah jalan aja sama pacar barunya. Daripada ngenes terus, mending bergerak memperbaiki diri dan sambil nunggu gebetan datang, Sari Rasa akan menemani kalian dengan membawakan alur film yang berjudul A Boy Called Christmas yang rilis tahun 2021. Film berdurasi 1 jam 43 menit ini bercerita tentang bocah laki-laki yang berusaha mencari ayahnya. Tapi ketika menemukan desa tersembunyi, dia seakan menerima sebuah keajaiban. Gimana kisahnya ya? Jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Di sebuah kota, tepatnya pada malam Natal, Andrea, Mope, dan Patrick protes kepada ayahnya karena mereka harus diasuh sementara waktu oleh bibi mereka bernama Bibi Ruth selama ayahnya bekerja di kantor. Kenapa mereka protes? Karena Bibi Ruth ini terkenal seram, ketus, dan tidak peka. Namun karena ayah tidak punya pilihan lain ditambah sekarang dirinya adalah Dodi, duda ditinggal mati, dia pun tetap meninggalkan anak-anak bersama bibi mereka. Ketika Bibi sampai di rumah, Bibi prihatin karena rumah keponakannya itu terlihat biasa-biasa saja tanpa adanya pohon Natal dan hiasan lain. Di situ ayahnya menjawab kalau dia terlalu sibuk dan sepertinya hiasan bukanlah hal yang sangat penting. Setelah ayah pergi ke kantor, Bibi Ruth kemudian menyuruh anak-anak ke kamar untuk mendengarkan dongeng pengantar tidur. Isi dongeng itu adalah, pada zaman dahulu kala tak ada seorang pun yang tahu apa itu Natal. Termasuk Nicholas, bocah berusia 13 tahun dan ayahnya yang bernama Joel yang tinggal di tengah hutan Finlandia. Suatu hari, ketika Nicholas sedang menemani ayahnya untuk menebang pohon di hutan, mereka dikejutkan dengan kedatangan beruang. Awalnya ayah menyuruh Nicholas untuk diam, tapi karena beruang itu berhasil melihat mereka, keduanya pun langsung melarikan diri. Run! Ketika beruang hampir menangkap mereka, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di pohon. Entah siapa yang melakukannya, tapi beruntung hal tersebut mampu membuat beruangnya pergi. Pada saat itu, beruang muncul di hutan sebenarnya bukan hal yang asing lagi bagi orang yang tinggal di sana. Karena ternyata dulu ibu Nicholas pun tewas karena diserang oleh beruang hutan. Kini Nicholas pun hanya tinggal dengan sang ayah di gubuk mereka dan hanya mengandalkan pekerjaan sang ayah sebagai penebang kayu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di malam harinya, ketika mereka akan beranjak tidur, tiba-tiba Nicholas meminta sang ayah untuk menceritakan sebuah legenda tempat bernama Elfham. Awalnya ayah menolak karena dulu legenda itu selalu sang istri yang menceritakannya kepada Nicholas. Tapi karena kasihan, ayah pun menuruti keinginan anaknya itu. Legenda tersebut mengisahkan seorang gadis bernama Lumi. Suatu hari ketika Lumi sedang mengumpulkan biji ek di hutan, tiba-tiba saja dia tersesat. Ketika berusaha mencari jalan pulang, Lumi malah semakin jauh dari rumah. Dia melewati gunung lancip, raksasa tidur hingga tiba di sebuah tempat dengan saljunya yang selembut awan. Tempat tersebut ternyata adalah desa tersembunyi bernama Elfham, negerinya para elf, orang yang paling bahagia dan tempat paling ajaib di dunia. Lumi sempat tinggal beberapa hari di sana, sampai akhirnya dia berhasil pulang ke rumah dengan kantong penuh coklat mengikuti es yang mencair. Setelah dongeng berakhir, Nicholas bertanya apakah sang ayah ini percaya dengan keberadaan para elf. Ayah menjawab tidak, tapi mendiang ibu percaya dengan legenda tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba terdengar bunyi mencurigakan. Ternyata biang keladinya adalah seekor tikus kecil yang sedang mencuri bahan makanan mereka. Si ayah yang geram pun ingin sekali membunuh tikus itu, tapi Nicholas tiba-tiba melarangnya karena merasa kasihan. Alhasil dari kejadian itu, si tikus dan Nicholas pun menjadi teman dekat. Selain menamai si tikus dengan sebutan Mika, Nicholas juga bertekad akan mengajari Mika untuk berbicara. Beberapa hari kemudian, raja memanggil rakyatnya untuk datang ke istana. Karena diketahui mereka sedang mengalami krisis, raja melakukan sebuah sayembara bagi siapa saja yang bersedia pergi mencari sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai harapan untuk kerajaan, maka raja akan memberikan hadiah yang cukup besar.
Di waktu yang sama, tiba-tiba Mika lolos dari pengawasan Nicholas. Nicholas pun dengan cepat mengejar tikus yang hampir saja mendekati raja. Di situ, Nicholas hampir saja diberi hukuman oleh pengawal raja. Tapi untungnya raja memiliki hati yang baik. Bukannya marah, dia justru memberikan sekeping emas kepada Nicholas. Sepulangnya dari istana, ketika Nicholas sedang mengajari Mika untuk berbicara, tiba-tiba teman ayah yang bernama Anders datang dan mengajak ayah untuk bicara serius. Oh iya, ternyata Cok, dialah orang yang sudah menolong Nicholas dan ayahnya dari beruang, terbukti dengan warna anak panah yang dibawanya. Malam itu Nicholas belum tahu apa yang dibicarakan oleh sang ayah dan Anders. Tapi keesokan harinya, sang ayah kemudian memberitahu Nicholas kalau dia, Anders, dan beberapa teman yang lain akan menjalankan misi dari raja untuk mencoba mencari harapan dengan pergi ke Elfhelm yang terdapat di utara. Mendengar itu Nicholas tidak terima karena ia akan ditinggal selama 2 bulan lamanya. Dengan perlahan ayah pun berusaha memberitahu kalau apa yang akan dia lakukan semata-mata karena ingin memberikan hidup yang layak untuk Nicholas. Awalnya Nicholas merengek untuk ikut, tapi ayah menolak dengan alasan perjalanan yang akan dia tempuh sangat berat, apalagi di utara hanya ada dataran es, danau es, dan ladang bersalju. Ayah sendiri akan menitipkan Nicholas kepada bibinya yang bernama Carlotta, walaupun dia tahu Nicholas tidak terlalu menyukai bibinya itu. Esok harinya, ayah dan teman-temannya mulai bersiap untuk melakukan perjalanan panjang mereka. Tapi sebelum itu, ayah memeluk Nicholas, mengucapkan selamat tinggal lalu memberikan topi merahnya sambil menyebut anaknya itu dengan nama Christmas. Ternyata alasan Nicholas tidak menyukai bibinya ya karena dia adalah seorang wanita yang egois dan kejam. Sesaat setelah ayahnya pergi, Nicholas langsung diusir dari rumah dan disuruh untuk tidur di luar. Nicholas yang tidak bisa melawan pun akhirnya hanya bisa pasrah dan mencoba untuk tidur di bawah tumpukan kayu sambil menahan hawa dingin yang menusuk tulang. Selain itu, Nicholas juga disuruh untuk bersih-bersih rumah serta mencari kayu bakar di hutan, sedangkan bibi hanya duduk-duduk santai. Tapi pada suatu hari, ketika Nicholas baru saja pulang mencari kayu, tiba-tiba bibinya ini bersikap baik dengan memberikannya semangkuk sup. Karena lapar dan rasa sup itu sangat enak, Nicholas pun langsung memakannya, tapi ketika tahu jika bahan yang digunakan terbuat dari boneka lobak pemberian ibunya, Nicholas langsung marah kepada bibi Carlotta. Di waktu yang sama, topi yang tadi digunakan oleh bibi untuk mengangkat panci panas terbakar. Dengan cepat, Nicholas pergi keluar untuk memadamkan api itu, tapi tanpa diduga dirinya malah menemukan sebuah peta menuju Elfhelm di balik topi tersebut. Tanpa pikir panjang dan tidak ingin terus menderita, akhirnya Nicholas berencana untuk menyusul sang ayah menuju utara ditemani oleh Mika. Berbeda dengan Nicholas, kebanyakan orang tidak percaya mengenai keberadaan Elfhelm. Tapi karena tekad Nicholas kuat, dia tetap melanjutkan perjalanannya dengan terus menyusuri hutan sesuai arahan dari peta. Namun, karena lama ia berjalan tapi tidak kunjung menemukan Gunung Lancip, Nicholas perlahan mulai termakan omongan orang kalau Elfhelm itu tidak nyata. Dia kelaparan dan kelelahan sampai kemudian Nicholas pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua. Terkejutnya Nicholas ketika mengetahui kalau akhirnya Mika bisa berbicara seperti manusia. Ternyata butuh waktu yang lama agar Mika paham dengan bahasa manusia. Tapi karena Nicholas tidak lelah mengajari Mika, tikus itu pun kini mampu berbicara dengannya. Munculnya keajaiban pada Mika membuat Nicholas kembali percaya dengan keberadaan Elfhelm. Ketika sampai di Half Moon Forest, tiba-tiba saja seekor rusa kutub mengejar Nicholas. Karena kaget, Nicholas pun dengan cepat kabur dan memanjat pohon. Tapi kemudian dia tahu kalau alasan rusa itu mengejarnya karena ingin meminta tolong untuk melepaskan anak panah yang menancap di perutnya. Setelah mengumpulkan keberanian, Nicholas kemudian berusaha melepaskan anak panah itu. Dilihat dari warnanya, Nicholas yakin kalau anak panah tersebut adalah milik Anders. Dia pun semakin semangat dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tidak disangka setelah ditolong, rusa kutub itu tahu caranya untuk balas budi. Dari tadi dirinya mengikuti Nicholas lalu menawari tumpangan agar Nicholas bisa sampai di Gunung Lancip lebih cepat.
Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di Gunung Lancip. Sembari berjalan supaya lebih enak, Nicholas pun memanggil si rusa dengan sebutan Blitzen. Setelah menemukan batu raksasa tidur, Nicholas sangat senang karena sebentar lagi mereka akan sampai. Tapi anehnya setelah memutari gunung itu tidak ada tanda-tanda Elfhelm seperti yang tertunjuk pada peta. Dirinya malah menemukan pisau milik ayahnya yang sudah berkarat. Di sini Nicholas merasa harapannya sudah mulai musnah. Bersamaan dengan turunnya suhu secara drastis, Nicholas jatuh pingsan karena tidak bisa menawan hawa dingin lagi. Dia sangat lemah dan perlahan membeku. Tapi tidak lama kemudian secara ajaib seseorang datang untuk menolong Nicholas, yang tak lain dan tak bukan mereka adalah kaum elf. Awalnya si elf kecil yang bernama Nos ini nampak takut ketika melihat Nicholas sebagai manusia. Tapi Papa Topo yang kasihan tetap akan menolongnya dengan memberikan mantra harapan bernama Dreamwake. Setelah Nicholas bangun karena tidak ingin ada masalah, Papa Topo dan Nos pamit pulang. Di situ Nicholas langsung bertanya sebenarnya di mana desa Elfhelm. Mendengar pertanyaan itu, Nos tertawa dan dia menganggap Nicholas buta. Ya karena sebenarnya mereka itu kini sedang berdiri di jalan setapak menuju desa Elfhelm. Nicholas jelas tambah bingung karena di sekelilingnya benar-benar tidak ada apapun selain hamparan salju. Mengetahui letak salahnya di mana, Papa Topo kemudian berkata, jika ingin melihat desa Elfhelm maka dia harus benar-benar percaya tentang keberadaan desa itu. Tidak basa-basi, Nicholas pun mencoba mempercayai Elfhelm. Dan benar, tidak lama kemudian muncullah sebuah desa yang ia cari-cari selama ini. Melihat Nicholas semakin tertarik dengan desa Elfhelm, Papa Topo menyuruh Nicholas untuk segera pergi. Tapi karena di waktu yang bersamaan datang dua penjaga, Papa Topo langsung mengajak Nicholas untuk bersembunyi di tempat rahasianya. Karena Nicholas ini merasa bingung kenapa harus bersembunyi, dia pun bertanya, kenapa? Bukankah Elfhelm adalah tempat paling bahagia di dunia? Dan Papa Topo menjawab, iya, tapi itu dulu. Papa Topo kemudian mengajak Nicholas dan Mika untuk ikut merayakan hari Natal atau Christmas. Hal yang sama sekali belum pernah diketahui oleh Nicholas. Melihat semua orang bergembira makan coklat dan kue jahe, Nicholas sangat senang. Sampai kemudian Papa Topo menjelaskan kalau inilah perayaan Natal atau Christmas. Di situ Nicholas belum paham, yang dia tahu hanya kata Christmas sama dengan panggilan untuk dirinya dari ayah dan ibu. Ketakutan Papa Topo pun terjadi. Sosok menakutkan yang tak lain adalah pemimpin dari mereka, yaitu Mama Faudal datang mempergoki para elf yang sedang berpesta. Dia marah besar kepada kaumnya yang masih bisa bersenang-senang, padahal beberapa hal buruk baru saja menimpa mereka, termasuk hilangnya salah satu elf bernama Kip. Setelah meluapkan kekecewaannya, Mama Faudal langsung sadar kalau ada manusia. Dia pun kemudian menegaskan jika manusia sangat dilarang untuk masuk ke Elfhelm setelah rombongan manusia sebelumnya telah membuat kekacauan. Yap, mereka adalah ayah Nicholas dan kawan-kawannya lah yang sudah menculik Kip, padahal awal kedatangan mereka sangat disambut baik oleh para elf. Mendengar itu, Nicholas tidak percaya jika ayahnya telah melakukan hal yang buruk, tapi karena Mama Faudal sudah sangat marah dan menganggap Nicholas adalah manusia yang juga jahat, bocah itu pun langsung diberi hukuman dengan masuk ke menara tempat troll raksasa berada. Di menara tersebut, Nicholas bertemu dengan peri kejujuran bernama Truth Pixie, peri cantik yang terkurung ketika ingin berbuat jahil kepada para elf. Kejahilannya terbukti ketika dia memberikan Nicholas sebuah petasan kecil yang ketika meledak, troll itu pun terbangun dan hampir memakan Nicholas. Untungnya setelah memohon, Pixie bergegas menyelamatkan Nicholas menggunakan daun ajaib yang membuat troll meledak dan mengeluarkan mereka dari menara. Sambil menghindari kejaran para pengawal, Nicholas dan Pixie berusaha mencari Mika. Dalam aksi kejar-kejaran itu, mereka sempat terkepung, tapi berkat peledak rakitan dan pengorbanan Pixie, akhirnya Nicholas, Blitzen, dan Mika pergi untuk mencari ayah dan kawan-kawannya. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Nicholas sampai di hutan dan menemukan kepulan asap. Ketika dicek, dia melihat benang merah yang setelah diikuti mengarahkan Nicholas ke sebuah kurungan yang di dalamnya terdapat Kip, anak elf yang diculik.
Tidak jauh dari kandang juga terlihat beberapa orang yang sedang menikmati api unggun. Dan tidak disangka jika rombongan itu adalah ayah beserta kawan-kawannya yang telah menculik Kip. Tidak lama kemudian, seseorang datang mempergoki Nicholas. Untungnya ayah Nicholas langsung sadar dan menghampiri anaknya. Di situ Nicholas pun protes, kenapa harus membawa elf untuk dijadikan bukti kepada raja? Kenapa bukan hal lain? Dan sang ayah menjawab jika itulah satu-satunya cara agar raja percaya tentang adanya keajaiban dan harapan, lalu segera memberikan mereka imbalan sehingga hidup akan jauh lebih baik ke depannya. Dan sang ayah menjawab jika itulah satu-satunya cara agar raja percaya tentang adanya keajaiban dan harapan, lalu segera memberikan mereka imbalan sehingga hidup akan jauh lebih baik ke depannya. Mendengar alasan yang tidak bernilai itu, Nicholas sedikit kecewa dengan sang ayah dan langsung menyuruh ayahnya untuk segera mengembalikan Kip ke Elfhelm. Tentu saja, ucapan Nicholas langsung dibantah oleh Anders yang tidak terima buruannya dikembalikan begitu saja. Dia akan tetap membawa Kip dan menyerahkannya ke raja sebagai bentuk keajaiban Elfhelm. Di sana ayah tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa menerima ketika anaknya harus diikat agar tidak berbuat macam-macam. Namun beberapa saat kemudian ketika teman-temannya sedang tidur, diam-diam ayah melepaskan ikatan Nicholas dan juga mengeluarkan Kip dari kandang. Lalu menyuruh anaknya untuk segera pergi ke desa Elfhelm mengembalikan Kip dan setelahnya pulang menuju ke selatan. Tapi sialnya sebelum mereka pergi, teman-teman ayah mengetahui rencana mereka dan berusaha menyerang. Melihat mereka semakin mendekat, Kip berinisiatif memberikan mantra terbang kepada Blitzen. Tapi gara-gara kereta luncur yang ditumpangi ayah terlalu berat membuat Blitzen kesusahan untuk terbang. Ayah yang menyadari itu plus melihat ada jurang di depan sana akhirnya mengorbankan diri dengan memotong tali dan membiarkan anaknya itu pergi ke desa Elfhelm tanpa bantuan sang ayah. Sepanjang perjalanan Nicholas berusaha menguatkan dirinya akan kepergian sang ayah. Sampai tidak terasa sampailah mereka di desa Elfhelm yang terlihat begitu sepi. Ternyata semua berkumpul untuk menyaksikan Papa Topo dan orang-orang yang telah menolong Nicholas diberi hukuman. Untungnya Nicholas datang tepat waktu dengan menyerahkan Kip yang berhasil ia tolong. Para elf pun sontak bersorak senang karena itu artinya semua masih baik-baik saja. Berkat kebaikan yang dilakukan oleh Nicholas, orang tua Kip memberikan hadiah yaitu mainan tradisional buatan mereka. Ingat akan keinginan ibunya dulu dan merasa jika anak-anak yang membutuhkan mainan bukan hanya dirinya tapi masih banyak yang lain, Nicholas kemudian meminta para elf untuk membuatkannya mainan, coklat, dan permen untuk ia bagikan kepada anak-anak di sekitarnya sesuai harapan mendiang sang ibu. Mendengar permintaan itu, mereka langsung bersedia dan bergotong royong untuk membuatnya. Singkat cerita, apa yang mereka buat akhirnya jadi juga. Tapi sebelum Nicholas pergi untuk memberikan semua itu kepada anak-anak, tiba-tiba Mama Fodel datang dan melarang Nicholas pergi begitu saja walaupun ia sudah membawa Kip pulang ke Elfhelm. Ketika Nicholas akan diberi hukuman, tiba-tiba saja Mama Fodel lemas dan terbelalak melihat kalung yang dikenakan oleh Nicholas. Saat ditanya dari mana kalung itu didapat, Nicholas menjawab jika ini adalah kalung milik mendiang sang ibu. Mama Fodel kemudian memberitahu kalau dulu ada gadis bernama Lumi yang sempat singgah ke Elfhelm dan menjadi teman mereka. Saking dekatnya Mama Fodel dengan Lumi, mereka berdua sampai membuat kalung yang sama untuk mengenang satu sama lain. Di sini Nicholas pun sadar jika Lumi, sosok yang selalu diceritakan adalah legenda mendiang ibunya sendiri. Itulah alasannya kenapa Nicholas dipanggil dengan sebutan Christmas, ya karena dibalik itu ibu terus berharap agar para elf akan tetap merayakan Natal atau Christmas dan selalu diliputi kebahagiaan. Kini Mama Fodel pun bisa kembali percaya, mengingat jika Lumi adalah sosok yang sangat baik, ia jadi yakin kalau Nicholas juga pasti menuruni sifat yang baik pula. Dia dan para elf kemudian mengantar kepergian Nicholas yang akan kembali ke tempat tinggalnya dan memberikan apa yang ia bawa kepada anak-anak. Tapi sebelum itu ia lebih dulu menemui raja untuk memberitahu keajaiban sesungguhnya adalah membuat orang lain bahagia. Mereka terbang dengan Blitzen menuju rumah-rumah warga untuk memberikan hadiah tepat di malam Natal. Dari hal itu, raja kemudian menyuruh Nicholas untuk melakukan hal yang sama setiap setahun sekali dengan memberinya nama hari Natal atau Christmas.
Selesai bercerita, anak-anak langsung sadar jika Nicholas dalam dongeng tersebut adalah Santa Claus yang selalu menebar kebahagiaan kepada anak-anak di seluruh dunia setiap malam Natal. Kemudian, tepat ketika ayahnya pulang setelah selesai bekerja, tiba-tiba keajaiban juga datang kepada mereka. Pohon Natal plus dengan hadiah dan juga pernak-pernik tiba-tiba saja muncul di rumah mereka. Natal tahun itu pun walaupun tanpa ibu, mereka tetap merasa bahagia dan mencoba untuk hidup dengan nasib yang sudah digariskan. Bibi Ruth kemudian pamit pulang sambil berkata kalau dongeng itu adalah asal-usulnya hari Natal. Dongeng itu sebenarnya nyata dan dia tidak pernah berbohong. Lalu film pun berakhir.